sedang membaca Al-Fatihahnya di dalam sholat, teman-teman menghadirkan kesadaran penuh di dalam pikiran jiwa kita. Kita hadirkan kesadaran kalau kita ini sedang berkomunikasi sama Allah. Maka supaya pikiran kita ini tidak melayang-layang kemana-mana, supaya betul-betul kita connect sama Allah, maka teman-teman harus paham apa jawaban respon Allah atas setiap ayat yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Bisa diterima sama akal? Bisa diterima teman-teman sama akal? Supaya kita betul-betul connect, kita harus paham apa jawaban Allah. Bisa diterima sama akal? Lah, kita aja kan bicara sama orang, komunikasi sama orang kan kita harus ngerti jawaban orang. Kan gitu. Apalagi sama Allah. Ya, hadisnya riwayat Muslim. Nanti saya praktekin caranya gimana. Kemudian dalil kedua juga teman-teman diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga hadis sahih dalil kedua teman-teman. Hadisnya sahih. Dikatakan begini, perhatikan dulu. Allah membagi bacaan surat Al-Fatihah itu jadi dua. Setengahnya untuk Allah dan setengahnya untuk hamba, untuk kita. Satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang seolah-olah Allah letakkan di lisan kita. Bagaimana cara kita komunikasi sama Allah? Ya ini, di surat Al-Fatihah ini. Mari kita praktekin. Teman-teman yang bagikan silakan bantu bagikan. Yang tap-tap layar silakan tap-tap layar. Niatkan untuk berbagi kebaikan. Silakan teman-teman agar banyak yang bisa belajar sama-sama di sini. Teman-teman ini yang sebelah kanan, perhatikan. Yang sebelah kanan, teman-teman yang sudah punya bukunya itu halaman 65 ya. Sebelah kanan ini teman-teman, ini jawaban Allah. Yang sebelah kanan ini jawaban Allah. Referensi saya dari hadis sahih riwayat Muslim ya. Jawaban Allah ini. Cuma memang saya buat kotak begini biar gampang implementasi ya. Jadi saya buat memang sengaja begini. Mari teman-teman saya praktekin 2 ayat saja. 1 ayat yang untuk Allah dan 1 ayat yang untuk hamba, untuk kita. Mari teman-teman 2 ayat saja karena terbatas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Langsung Allah jawab, langsung Allah respon. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Masya Allah. Hambaku memujiku. Itu respon Allah. Nah, gimana cara pakainya? Respon Allah tadi tidak kita lisankan. Tidak. Jawaban Allah tidak kita lisankan. Cara pakainya begini, biar nggak salah pakai. Perhatikan. Ketika kita sedang baca, saat kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat kita baca itu, teman-teman itu langsung menghadirkan kesadaran penuh. Di dalam pikiran dan jiwa kita, kita itu langsung sadar. Oh, saya lagi muji Allah nih. Oh, saya lagi muji Allah toh. Nah gitu. Kesadarannya begitu. Tidak kita lisankan ya. Jawaban Allah tidak dilisanin. Kita sadar. Oh, saya lagi muji Allah. Gini, biar gampang paham, saya kasih analogi. Teman-teman bawa motor, lagi bawa motor atau nyetir mobil. Di depan teman-teman itu ada lampu merah nyala. Begitu lampu merah nyala, ya kita kan langsung sadar itu kan. Langsung berhenti itu mobil motor kan gitu. Kan gak mungkin teman-teman lisankan dulu baru berhenti. Lampu merah menyala berhenti baru kita berhenti. Kan gak kayak gitu. Begitu itu lampu merah nyala, langsung otomatis kita sadar. Langsung kita berhenti. Nah kira-kira analoginya begitu. Ketika teman-teman baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung saat itu juga saat kita baca, langsung kita sadar. Oh, saya lagi muji Allah nih. Kayak gitu kira-kira. Bisa dipahami nggak teman-teman?
Yang paham ketik P. Ribet ya penjelasan saya ya? Harap maklum ya, penulis jadi pembicara teman-teman begini jadinya. Ribet ya? Muter-muter ya penjelasan saya ya? Nah, harap maklum ya, penulis buku tiba-tiba jadi pembicara nongol di live begini. Saya minta maaf ya kalau ada yang kurang. Oke, alhamdulillah. Ada yang paham ya? Alhamdulillah ya Allah. Ada yang paham ya? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak sudah kasih pemahaman sama kita. Terima kasih Allah. Saya langsung melompat ke ayat yang untuk kita ya, biar nggak kelamaan. Ini sebentar lagi selesai. Nah, jadi teman-teman nih, ayat yang untuk kita nih, yang ini nih. Tolong perhatikan, yang belum bagikan silakan bantu dibagikan biar kita makin paham ya. Nah, teman-teman, ini memang agak lebay, mohon maaf, dan ini betul-betul merinding kalau kita ngerti cara pakainya. Seharusnya kita merinding ya, seharusnya. Mari teman-teman saya praktekin ya. Ya Allah, merinding ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah, satu-satunya kami patuh menyembah. Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah, satu-satunya kami minta tolong. Masya Allah. Langsung Allah jawab. Hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'al. Ini antara aku dan hambaku. Hadza baini wa baina abdi. Hadza berarti memang kita sangat dekat dengan Allah. Allah itu tidak pernah jauh sama kita. Kita sudah dekat. Maka di dalam surat Al-Baqarah 186 Allah katakan qorib. Aku itu qorib. Aku itu dekat denganmu. Jadi jangan pernah kita ngerasain kalau aduh Allah itu jauh. Oh enggak. Allah sudah dekat dengan kita. Dekat qorib. Kemudian teman-teman Allah lanjutkan jawabannya. Wali abdi masa'al. Bagi hambaku. Apa sih yang engkau mau minta? Sayang Allah sama kita. Sangat Allah sayangi kita ini. Maka maknanya begini. Biar kita nggak salah pemaknaannya. Bagi hambaku apa yang engkau minta. Pemaknaannya begini. Maksudnya begini. Allah itu maha mengetahui. Setuju ya? Allah itu maha mengetahui. Allah itu ngerti. Allah itu tahu. Kalau hari ini kita punya banyak masalah. Di titik terendah dalam hidup kita. Punya banyak utang di mana-mana, gali lubang tutup lubang. Ditambah lagi sama pasangan yang hianati kita. Ditambah lagi kita difitnah sama saudara sendiri. Ditambah lagi ditipu sama orang. Allah, udah jatuh kita, tertimpa tangga lagi. Bukan cuma satu tangga, udah bertangga-tangga. Tidak ada lagi yang bisa kita harap. Harap sama siapa? Harap saudara. Kalau kita banyak uang, saudara datang itu. Yang bukan saudara ngaku saudara. Kalau kita banyak uang. Kalau kita banyak utang. Saudara tadi yang dekat menjauh dengan omongan gak enak di belakang. Kan gitu. Allah tahu itu. Allah paham. Allah maha mengetahui. Maka di sini Allah panggil kita itu. Wahai hambaku. Oh, lembut banget panggilan Allah. Bukan kita dibilang wahai manusia. Enggak. Tapi Allah langsung bilang wahai hambaku. Masya Allah. Hamba kita dipanggil. Wahai hambaku, sini kamu, sini. Mau sembunyi di mana kamu? Mau lari kemana? Jangan kamu jauh-jauh dariku. Wong aku udah dekat denganmu. Sini. Aku ngerti kamu punya masalah. Aku ngerti kamu punya banyak problem. Tahu aku. Aku tahu semua itu. Aku maha mengetahui. Sini. Minta. Mintalah apa yang kamu minta, hambaku. Saking sayangnya Allah.